boleh bersyukur Tuhan, kami boleh mencintai Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Kami boleh bersyukur pada malam ini Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan untuk merayakan ibadah Imlek Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami Bapa. Biarlah yang dengan perayaan ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba boleh menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Biarkan Bapa apa yang sudah kami persiapkan Engkau sempurnakan Bapa, lewat Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau akan singkapkan rahasia firman-Mu Bapa. Kami mau ya Tuhan, Engkau buka hati kami Bapa, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami dan memimpin kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami punya pengharapan bersama-Mu, ada jalan keluar, bersama-Mu ada mujizat, ada pertolongan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek atau Kongsi Pakcik. Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Amin. Kita boleh merayakan perayaan Imlek. Boleh tidak saudara? Boleh. Boleh. Mau merayakan Idul Fitri? Boleh. Mau merayakan Hari Galungan? Boleh. Benar gak? Kita diberikan kebebasan. Amin. Tapi yang penting kita punya iman, percaya sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Kita boleh merayakan apapun, tapi jangan ikut-ikutan tradisinya, ikut-ikutan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya percaya setiap kita tetap pegang janji firman Allah, sekali Yesus tetap Yesus. Oleh karena itu saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu hidup itu punya pengharapan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang beriman punya Tuhan, tidak punya pengharapan, keputusasaan, takut, kegelisahan menghadapi suasana yang tidak menentu ini saudara. Saya melihat ibu-ibu sering-sering hari-hari ini beri saudara, ya, waduh beras mahal, gula mahal dan sebagainya. Kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa beli dan makan. Benar nggak saudara? Ya, yang penting kita bisa memanage keuangan kita. Di dalam acara Imlek ini kita boleh merayakan, tapi jangan ikut-ikutan dosanya. Seringkali kalau orang sudah menghadapi situasi yang tidak menentu, kita punya pikiran, punya hati gelisah, takut, khawatir, apa yang kita makan, minum dan sebagainya. Mari kita mau belajar saudara ya, di mana Keluaran pasal 32. Hidup itu punya pengharapan. Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai ayat 10. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menghubungi Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Terimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya emas anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk duduk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban
berseru-seruan sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Hati-hati saudara ya, seperti bangsa Israel ini saudara, tak kala mereka ditinggalkan oleh Musa menghadap Allah di Gunung Sinai, di mana 40 hari 40 malam bangsa Israel sangat gelisah, sangat khawatir karena Musa kok tidak turun-turun. Akhirnya dia menuntut Harun, abangnya Musa. Dia seorang imam Allah, tapi karena bangsa ini memprotes, berontak, ya mereka maki-maki Harun. Akhirnya Harun mengatakan, "Tinggalkan anting-antingmu yang ada di dalam telingamu, di dalam hidungmu dan di dalam anak-anakmu." Akhirnya mereka membuat patung anak lembu emas yang menjadi Allah mereka. Demikian pula dalam hidup kita, dalam menghadapi situasi apapun, kita tetap percaya bahwa pertolongan iya dan amin. Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin, saudara. Bahwa Yesus yang Maha Pengasih dan yang Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu. Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus adalah Allah yang memberkati, Allah yang mengetahui akan segala keperluanmu, kebutuhanmu. Dia mengetahui semuanya. Ya, dimana di dalam acara Imlek ini kita jangan seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah jalan buntu, seolah-olah tidak ada pengharapan. Hati-hati saudara, kita punya Yesus yang hidup. Dia Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apapun yang kau harapkan, semuanya Allah cukupkan. Amin saudara. Cuma di dalam keadaan seperti ini kita yang jujur, jangan loyal-loyal. Bener gak? Yang dulunya kita suka ngafe, suka pergi jalan-jalan, yang paling tidak kita mengurangi. Bener gak saudara? Saya punya grup postegil, orang setengah gila. Pokoknya tiap hari keluar ngafe, tiap hari di mana-mana. Saya ngomong, ini sudah keadaan gini loh. Kamu keadaan kerjamu dapat toko sekian, kamu mau loyal-loyal terus, mau minta bangkrut atau minta kiri, saya katakan demikian. Saya tegur jujur, kamu tidak boleh loh di hadapan Tuhan. Kamu diberkati Tuhan untuk dikatakan firman Allah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu, bukan nafsumu. Benar gak saudara? Kalau kita dapat uang untuk loyal-loyal, pasti kalau kita nggak punya apa-apa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan yang lain. Kita masih punya pengharapan. Amin saudara. Dan ini sangat penting saudara. Jadi kalau orang nggak punya pengharapan, akan jadi 4S. Ya, susah, stroke, susah, stres, stroke, selesai. Benar gak saudara? Ini orang yang gak punya pengharapan, yang ada keputusasaan. Wes aku mati hari, aku gak ono sing tak tangan dan sebagainya. Ini salahnya siapa? Selesai atau bahasa Jermannya selek atau koi. Benar gak saudara? Kita ini punya pengharapan. Ayo dalam acara ini kita boleh merayakan, tapi jangan tinggalkan apa itu, jangan ikut-ikut dosanya mereka, jangan ikut-ikut tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan saudara ya. Dimana dalam acara ini kita boleh merayakan, tapi jangan ikut-ikutan adat istiadat atau tradisi mereka. Contohnya ya, kalau saya melihat dulu masih kecil ya, kalau ada engkong mak saya panggil Tuhan saudara ya, waduh pesen itu saudara. Dulu belum ada sapamnya, belum ada pesawatnya saudara, rumah-rumahan, ada becaknya, ada ya saudara, dibakar terus pakai semongko dimakan kan
diputer-puter 7 kali, dibanding ceprot, dibuang. Kendil diputer-puter 7 kali, dibuang, ceprot. Bener apa salah ini, saudara? Loh, kok bener? Ayo kita sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Karena engkau telah ditebus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Amin. Kau sudah diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jangan ikut-ikutan adat istiadat nenek moyang mereka, saudara. Yang mungkin adat, mungkin orang pribumi di tempat ini, saudara. Nanti maaf, hamil 7 bulan yang diadakan tingkepan. Saya banyak karyawan tak tegur, kau nek gak tingkepan mu anakmu dicolong setan banjur wetan. Kon nonton wong Cina yo, gak ada tingkepan yo muntrat-mentret tak gitu kan cara. Yang iyo enak yo wong Cina gak ada anu tak. Nah, di situ saudara saya ngomongnya tak asal keplak-keplok tapi menjadi kenyataan. Bener gak? Mereka juga gitu punya anak umur 7 bulan yang namanya mudun lemah. Nah yang lucu itu anak mudun lemah. Tradisinya mereka apa? Dimasukkan kurungan yang kurungan ayam itu loh saudara. Saya ngomong loh, anakmu itu loh bukan Blackie. Kok dimasukkan kurungan? Saya itu kalau negur cukup keras tapi ya memang benar gitu loh. Sudah jangan kasihan anakmu masuk ke kurungan, saya katakan demikian. Bisa selamat anakmu, saya katakan demikian. Jadi mereka mengadakan seperti itu, seperti orang Chinese pun juga begitu. Sudah terima Tuhan Yesus, kita boleh merayakan Imlek, tidak salah. Tapi ada istiadat atau tradisi yang boleh dilakukan. Contohnya, yang paicia. Boleh tidak paicia? Boleh. Orang Jawa ngomong sungkem. Benar nggak saudara? Itu firman Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Benar nggak saudara? Supaya kita itu umur panjang, menghormati orang tua. Paicia pada orang tua. Orang Jawa ngomong sungkem. Tidak salah. Bagi-bagi angpau salah enggak? Enggak, Pak. Itu ajaran Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mengasihi saudara dan saya. Dia bahkan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya karena kasihnya. Kalau kita diberkati tidak salah bagi-bagi angpau. Benar nggak saudara? Di malam ini saya mau bagi sedikit angpau, tidak banyak. Saya karena tidak bawa aksoin, saya yang bawa angpau. Tadi saya bawa amplop yang garis-garis air mail saudara, putih sama biru sama merah. Saya mengambil silinder, ada angpau sih, ada warga. Saya langsung minta saudara. Jadi biar lebih enak angpau ya. Ya angpau nanti bisa makan angsoin, bener gak saudara? Doanya, amin saudara. Pertanyaannya, yang dalam firman Tuhan perjanjian baru atau perjanjian lama hanya ada satu pasal. Siapa bisa menjawab? Tak kasih angpau. Pendeta boleh ikut. Pendeta boleh ikut. Jawab apa Pak Wi? Pendeta boleh ikut. Hanya satu pasal. Perjanjian baru sama perjanjian lama. Ayo mau coba. Ayo semua Pertanyaannya gini. Dalam perjanjian lama itu ada satu pasal saja. Perjanjian baru hanya satu pasal. Ayo, karena aku jangan. Perjanjian baru ada satu pasal. Nah, kalau begitu gini aja. Nabi yang terkuat dalam Tuhan siapa? Apa? Baca. Ya sini engkau. Baca ini hanya satu pasal baca ayat yang terpendek dalam firman Tuhan di mana? Ya silakan. Ayat terpendek, ayo. Hah? Loh, sudah jalan.
ayat terpendek, ayo, apa? Ayo, berdiri. Apa? Ya apa? Apa bunyinya? Bisa. Tetaplah berdoa. Enggak, masih salah. Masih salah, ayo lainnya. Amin. Amin dong. Nggak ada. Ini ada nih Pak. Ini ada. Ada. Salah, ayo lainnya. Kak. Ayo ya. Yang keras. Dosa itu maut, salah, kejauhan. Yang itu panjang, Bu. Ayo yang pendek. Upah 5, dosa itu 4, maut itu 4. Jadi berapa? 4 sama 5, 13 dulu. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Masih salah apa? Bersukacitalah menyerah juga salah. Satu Tawarikh yang benar bisa dibaca itu cuma 11 belum. Amin. Ada sang satu Tawarikh pasal 1 ayat 1. Ayo, siapa yang gampang aja? Karena Jangan berdiri, jangan angkat tangan dulu. Tanyanya belum. Ayo. tetapi semua, ayo. Tetapi semua, ayo lanjutkan. Tetapi semua, ayo tanda, berdiri tanda. Ayo tanda, berdiri. Tuh, Salah. Ayo tetapi semua. Tetapi semua yang baik. Kan. Masih salah. Ayo lainnya. Ayo. Ya. Semuanya akan kuberikan kepadamu. ya, betul. Suami istri gimana? Suami istri langkoi. Dengan dipakai itu berarti berarti. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Ya, umur yang terpanjang di dunia siapa? Ayo, nanti coba. Ayo. Silakan, Bu. Apa? Ya, betul. Silakan maju. Maju. Ya, mari Bu, Imam Bu. Ayo, cepat. Ayo Bu, maju Bu. Ya, cepat. Ayo, agak cepat. Ya, cepat. Ya, amin. Ini masih ada satu. Ayo disimak. Jangan ramai sendiri. Disimak. Di mana dalam firman Tuhan dikatakan tetaplah. Ya, itu. Oke, baju abu dulu. Siapa yang duluan? Yang baju abu dulu. Tetaplah berdoa. Amin. Ya, maju Bu, silakan Bu. Terima kasih Inilah sebagai contoh simbolis saja saudara. Tuhan Yesus mengajarkan harus punya kasih. Dalam Injil ini ya ada beberapa tradisi yang boleh kita lakukan. Contohnya bagi-bagi angpau, tidak salah. Itu ajaran Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mengasihi, memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin saudara. Di mana kita mau belajar saudara? Memang ada tradisi yang baik itu boleh dilakukan. Orang yang tidak punya pengharapan itu hidupnya akan kena tulah. Hati-hati. Lewat acara ini kita kena tulah saudara ya. Di mana ayat 30 ini ayat yang Keluaran 32 ayat 35 dengan jelas dikatakan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, demikian Tuhan menulai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi apapun yang terjadi di hari ini, kita jangan gelisah, kita punya pengharapan bersama Yesus, ada jalan keluar, ada mukjizat, ada pertolongan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, kita tetap percaya Allah yang kasih bantu adalah Allah yang benar-benar hidup dan memperhatikan. Kalau engkau hari ini melakukan segala sesuatu belum ada jawaban, tetaplah mengucap syukur. Ya, sebab itulah kehendak Allah dalam Tuhan Yesus Kristus saudara ya. Sekalipun kelihatannya tidak enak, kelihatannya tidak ada jalan keluar, seolah-olah mengalami jalan buntu dan sebagainya saudara. Di mana ada salah satu desa di RT namanya PA
peatong saudara, di mana dia punya kuda putih, kuda kesayangannya, di mana dia sering ke pasar, tiap hari itu naik kuda putih tersebut saudara. Waktu dia naik kuda, di mana kakinya jatuh dari kuda dan kakinya timpang, dia tidak mengeluh, dia tidak kecewa, dia tidak marah-marah, dia tetap pegang akan janji Tuhan, dia tetap mengucap syukur, punya pengharapan. Di balik itu kakinya timpang, tahu-tahu negara ini menghadapi musuh, semua yang ada di desanya dikerahkan untuk ikut perang para pemuda tersebut saudara. Akhirnya semua maju perang dan peatong karena kakinya timpang, dia tidak diikutkan. Banyak teman-temannya yang gugur dalam medan peperangan, peatong mengucap syukur karena dia tidak mati. Ya, di mana dia tetap setia mengiring Tuhan, di mana waktu kuda kesayangannya tiap hari dibawa ke pasar untuk berbelanja, kudanya suatu ketika hilang. Dia tidak nangis, dia tidak gelisah, dia tidak takut, tidak khawatir. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik hilangnya kuda itu dia tetap mengucap syukur. Tidak lama kemudian 1 minggu, kudanya yang hilang 1, dia kembali dari hutan membawa 7 temannya alias bandangan. Kudanya jadi berapa? Jadi 8. Demikian pula kegagalannya. Di depan kita itu jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak punya pengharapan. Di balik masalah ekonomi seperti ini, kita tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Amin saudara. Saya ini boleh bersyukur dan terima kasih. Saya saksikan sedikit saudara. Ya, saya ini sudah diberkati beras. Tapi karena beras sudah tak bagikan untuk pelayanan di gereja-gereja, habis sama sekali. Saya beli beras di salah satu toko tetangga. Tahu-tahu saya ditawari, "Om, mau tak beras murah dari Bulog? Berapa harganya?" 55.000, 1 kilo 11.000. Sudah Bu, mau saya ngambil 50 karung. Saya begitu ngambil saudara, berasnya langsung besok kosong. Berasnya sekarang harganya mahal, 75.000. Bayangkan saudara, Tuhan itu selalu baik. Yang penting engkau harus berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada lain. Saya percaya Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah penolongmu. Amin saudara. Ya, acara Imlek ini jangan kita kena tulah, jangan kita menyimpang dari perintah-perintahnya, supaya engkau diberkati. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Di acara Imlek ini saudara, Tuhan tetap menyertai saudara. Tentu semua orang pernah hidup sengsara, mengalami ujian dan sebagainya. Tapi di balik ujian atau sengsara kita punya pengharapan. Ya, dikatakan dalam firman Allah, mungkin saudara catat di dalam Roma pasal 5b sampai 3b sampai 5a, ya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin saudara. Di balik masalah, di balik tantangan, di balik ketidakenaan, kita punya pengharapan. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Mungkin apa yang kita lakukan di hari-hari ini kita tidak tahu. Ya, banyak orang gelisah. Ini punya uang sedikit, mau beli ini, beli itu, takut kejar pajak. Benar nggak saudara? Jujur, pajak sekarang lagi mengintai saudara. Jadi hidup sekarang itu tidak bisa bebas. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya rencana yang indah. Amin saudara. Kita punya pengharapan bersama Yesus. Pasti ada mujizatnya ya saudara. Tentu semua orang pernah hidup sengsara, alami, tapi tentu punya pengharapan. Apa yang kau nantikan atau harapkan, semuanya itu tidak mengecewakan. Bersama Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar, ada mujizatnya saudara. Di tahun 2024 ini jangan putus asa,
tetap maju bersama Yesus. Sekalipun di depan kita seolah-olah tidak enak, seolah-olah di dalam lembah kekelaman, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku ibadah yang berukur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku maaf saudara, saya kalau nyanyi itu memang kurang enak. Tapi kalau di kamar mandi suara saya juga lumayan. Tapi saya walaupun tidak enak, tapi saya tetap menyanyi karena untuk Tuhan. Amin saudara. Sekalipun hidupmu dalam lembah kekelaman, Yesus tetap besertamu. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan. Amin saudara. Bersama Yesus ada mujizat saudara. Ya di mana sekalipun di dalam lembah kekelaman kita tidak usah takut bahaya, sebab Yesus beserta kita. Di tengah-tengah kesukaran kita punya pengharapan saudara ya. Di mana ikut Yesus pasti ada berkat. Yang penting jangan menyimpang dari perintah-perintahnya. Tuhan pasti berkati. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ayo kita nyanyi berdiri. Aku diberkati sepanjang hidup diberkati. Dia akan hari yang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Memberkati kami sekalipun kami bangun pagi hingga malam, Engkau tetap memberkati kami. Apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, Engkau selalu menyertai. Yang diberkati firman Allah katakan bersama-sama. Kita akan bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan Indonesia. Yesuslah Tuhan dan layak diberikan, yang disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu, mengorbankan dosamu, tetapi Tuhan tidak atas diri.
berjemaat untuk sama-sama bergandengan tangan. Angkat tangan kita, sama-sama kerinduan kita. Ini hati kami Bapa. Angkat tangan kita, gandeng tangan satu dengan yang lainnya. Sama-sama jangan putus. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa, ini kerinduan kami. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami bersama-sama, kami bersatu hati, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta kami ini Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini izinkan hamba untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Namun sebelum itu Bapa, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa kami pribadi lepas pribadi. Layakkan setiap doa yang kami sampaikan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Bapa, kiranya kuat kuasa-Mu yang senantiasa menyertai bangsa Indonesia, melindungi bangsa tercinta kami Tuhan dari segala bentuk bencana, apapun itu Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah bagi bangsa kami. Karena itu Bapa, kami nyatakan, kami selalu berseru, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera, sukacita bangsa kami berasal dari Engkau. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, dan yang paling penting dalam hidup kami, Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan bangsa kami. Terlebih itu Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Siapapun itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka di masa-masa yang akan datang dengan baik, dengan penuh kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan. Hilang
yang belum menerima roti dan anggur, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai perjamuan kudus pada hari ini. Ya, kita telah menerima firman yang sangat luar biasa. Kita diingatkan untuk menerima yang luar biasa, yaitu pengharapan dari Tuhan. Kita ada hari ini, kita bisa ibadah, kita hadir hari ini, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kemuliaan Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan memperingati kebaikan, kita akan memperingati kasih-Nya yang sempurna atas pribadi. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia memecah-pecahkan, Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bawa hati kita bawa iman kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, terlebih keselamatan yang telah Engkau berikan kepada pribadi lepas pribadi tempat ini. Tuhan, kami hanya bisa memperingati Tuhan, kiranya Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan akan mendatangkan mujizat di tempat ini Tuhan, pemulihan di tempat ini Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiga saat kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari sebelum kita mempersembahkan yang terbaik, kita bersatu dalam doa. Kita akan mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami terima, untuk setiap kebenaran yang sudah disampaikan, biarlah itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah sehingga orang lain pun merasakan betapa besar kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang sudah kami terima, yang kami rasakan. Dan pada saat ini kami mau membawa yang terbaik sebagai ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Berapapun yang kami bawa di hadapan Tuhan, biarlah ini lahir dari ketulusan hati kami, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami, dan kami siap membawa yang terbaik. Mari katakan amin.
kongsi Pak Cek. Saya setuju. Terima kasih Pak atas pelayanannya begitu dikasih saya. Ini untuk minggu depan atau bulan depan, saya kurang tahu nanti antara minggu ketiga atau minggu ketiga. Kita ada yang ada, kemungkinan tetap Jumat. Nanti tergantung dari pembicaraan. Kalau terus ini masalahnya kan kemarin kan habis sampai itu coblosan, jadi kita bersuka cita. Mestinya kan belum takut juga, tapi damai sejahtera kan baru kita sebut. Nah untuk pengumuman yang lain, apa yang tidak ada? Setelah saya serahkan Pak Musaim. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat saudara Pilih Kasih. Ya, terima kasih buat Evangelis Junaidi telah menyediakan tempat buat persekutuan di tempat ini. Saya juga mewakili PD Kasih Pilihan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lukas Sutopo telah melayani ini, terlebih lagi bagi-bagi amponnya tadi. Tapi nanti yang terakhir yang dapat ampon nanti maju. Oh enak wedok. Ya, enak menjawab oleh nah ini apalagi yang datang terakhir ini enak. Ya, luar biasa. Ya, nanti saya akan tunjuk setiap jemaat ya. Saya rindu di sini di PD Kasih Pilihan ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi pengenalan lebih dalam lagi, terlebih lagi tadi firman-Nya yang mengingatkan kita sudah jangan melihat bentuk amponya, tidak apa-apa, ampo itu tidak apa-apa berkata Tuhan, tapi yang diingatkan, ayo kita memiliki pengharapan. Itu yang harus dipegang. Coba bingung ampoy, tapi pengharapan ini loh yang harus dipegang. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Angpau lewat. Ya, oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu di ibadah Imlek malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan, buat firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kami semua Tuhan untuk memiliki suatu pengharapan hanya pada-Mu Tuhan. Tuhan, saya terkhusus berdoa buat pendeta Lukas Sutopo Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau turunkan hikmat pada pendeta Lukas Sutopo Tuhan. Terlebih Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, Engkau berikan berkat yang luar biasa. Terlebih akan Engkau berikan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Gembala PD Kasih Pilihan Tuhan, Evangelis Junaidi Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan kasih pada beliau Tuhan. Kiranya Engkau pakai semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling mulia. Saya undang yang tadi dapat apa untuk maju. Yang saya undang juga di sini ada Tante Yemi, ada siapa ini? Lupa saya namanya. Serti yang maju, Bu Ripka, Bu Suharti, ayo maju. Yang saya kenal Bu Fani, Bu Lili, ayo maju semua. Kita joget dulu sebelum kita menikmati bakso. Ayo kita maju cepat. Ayo Tante Yemi, ayo yang mau joget maju, yang mau joget maju. Makan waktu ya, ayo cepat. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek
Gusti aja sembrono sampun wis cangkem derek Gusti meski slamet siji loro telu ayo kerja pada melu papat lima enam derek Gusti sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sampun wis cangkem derek Gusti mesti slamet apa iya tenang tenang apa tenang iya iya apa tenang derek Gusti mesti slamet siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enam derek Gusti sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sampun wis cangkem derek Gusti mesti slamet apa iya apa tenang iya iya apa tenang derek Gusti mesti slamet ganda Gusti ganda Gusti ganda Gusti saben dina dina wengi ganda Gusti ganda Gusti ganda Gusti ganda Gusti saben dina dina wengi ganda Gusti kula amun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamina atiku ayam tentrem atiku rasa seneng saben dina kula gandha Gusti saben dina kula gandha siapa ya keras gandha Gusti berikan ini yang buat Tuhan terima kasih Tuhan Yesus memberkati silakan duduk silakan menikmati bakso makan jangan ke susu ya awas pecah oh doa makan saya minta tolong Bu Rika doa makan Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul di sini untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kalau kita sudah mendapat siraman rohani Tuhan, makanan rohani Tuhan, itu menumbuhkan rohani kami Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya kami akan menikmati makanan-makanan jasmani yang telah disediakan oleh anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk layan-layan yang sudah menyediakan Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati mereka Tuhan. Seperti saat ini Engkau telah berkati kami semuanya. Kami serahkan makanan ini di dalam tangan-Mu. Kiranya firman Tuhan menyucikan makanan ini supaya makanan ini boleh menguatkan hati kami. Dengan boleh menguatkan tubuh kami. Dengan tubuh kami yang kuat, kami senantiasa boleh mempermuliakan Nama. Hanya di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima
Ya, perhatian dulu ya. Ini makan bakso nomor 1 yang diperhatikan, kuahnya panas. Jadi jangan keburu-buru. Yang kedua, ini mangkoknya mudah pecah, jangan sampai jatuh. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa ditaruh di tempat ada box gabus di kiri dan kanan. Ya, semua duduk pada tempatnya masing-masing. Nanti pelayan-pelayan akan melayani. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Linda. Sudah. Sudah. Sudah tahu. Mari Pak, Pak Lukas, Pak Lukas. Pak Lukas, Pak Lukas, Pak Lukas. Ya. Halo bakso hotse. Halo bakso hotse. mesti lutusin dia nanti Bu. Kalau di situ kurangnya kurang. Bapak gini. Itu boleh. Sudah.